Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di Studio Bagana di Menara 165 bersama saya, Nita Gustin Rahman. Arsaka kecil berjuang untuk penyembuhan jantung bocor. Siang itu, seorang anak kecil tampak begitu ceria. Namanya Arsaka Kenandra. Usianya baru 2 tahun 7 bulan. Di lantai 5 Jakarta Heart Center, Jakarta Timur, Arsaka terlihat asyik bermain mobil-mobilan yang tersedia di ruang tunggu khusus pasien anak. Sesekali senyum manis menghiasi wajahnya. Tak terlihat rasa sakit di wajahnya. Tak terlihat juga bahwa tubuh kecil itu sedang berjuang melawan penyakit jantung bawaan. Hari itu, Arsaka datang bersama kedua orang tuanya untuk menjalani konsultasi dan perawatan. Arsaka adalah putra pasangan dari Rusino dan Eneng, warga Kampung Malang, Desa Ciseeng, Kabupaten Bogor. Sejak masih bayi, Arsaka diketahui menderita kelainan jantung bawaan, atau yang sering disebut jantung bocor. Menurut sang ayah Lusino, gejala penyakit itu mulai terlihat sejak awal. Bibir Arsaka sering tampak kebiruan. Kuku di tangan dan kakinya juga berubah warna. Nafasnya sering terengah-engah dan pertumbuhannya sempat terhambat. Ketika rasa tidak nyaman di dadanya muncul, Arsaka bahkan sering menundukkan tubuhnya seolah-olah mencoba menahan rasa sakit. Awalnya ketahuan karena detak jantungnya yang berbeda. Nafasnya juga ngos-ngosan, bibir dan kukunya biru, terutama saat menangis, ujar Lusino. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter memastikan kondisi tersebut melalui USG jantung dan tindakan kateterisasi. Hasil diagnosa dari RSUP Fatmawati menunjukkan bahwa Arsaka mengalami beberapa kelainan jantung, di antaranya patent ductus arteriosus atau PDA, serta verticular septal defect atau VSD, yang dikenal sebagai kondisi jantung bocor. Selain itu, terdapat pula penyempitan pembuluh darah menuju paru-paru. Karena membutuhkan peralatan yang lebih lengkap, maka Arsaka kemudian dirujuk ke Jakarta Heart Center. Hasil pemeriksaan lanjutan pada November 2025 menunjukkan kondisi yang cukup serius. Lubang pada jantung dan penyempitan pembuluh darah ke paru-paru membuat kadar oksigen dalam darah Arsaka hanya berada di angka 70%. Akibatnya, bibir dan rongga mulutnya terlihat kebiruan. Untuk menyelamatkan kondisinya, dokter memutuskan bahwa Arsaka harus menjalani operasi jantung. Hari itu akhirnya tiba. Pada Kamis 5 Maret 2026, Arsaka menjalani operasi besar yang berlangsung sekitar 5 jam. Saat operasi selesai, kabar baik pun datang. Dokter menyampaikan bahwa operasi berjalan lancar. Lubang pada jantung Arsaka serta penyempitan pembuluh darah berhasil ditangani. Bahkan kadar oksigen dalam darahnya kini meningkat menjadi 100%. Warna kebiruan pada tubuhnya perlahan mulai menghilang. Meski demikian, proses pemulihan masih harus dilalui. Saat ini, Arsaka masih dirawat di ruang ICU dengan bantuan alat pernapasan untuk membantu proses pemulihan pasca operasi. Namun, pada 7 Maret 2026, tim Bagana Gerakan Rakyat yang mendampingi Arsaka menyampaikan bahwa kondisinya sempat mengalami penurunan. Saturasi oksigen menurun dan ditemukan cairan putih di paru-parunya. Dokter pun segera melakukan tindakan medis.
Hingga saat ini Arsaka masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Semoga anak kecil itu segera pulih agar ia bisa kembali bermain mobil-mobilan dengan senyum ceria seperti yang terlihat siang itu. Arsaka tidak sendirian. Dalam perjuangan ini, Arsaka dan keluarganya tidak sendirian sejak awal pemeriksaan hingga operasi dan perawatan pasca operasi. Tim Bagana Gerakan Rakyat terus mendampingi. Kehadiran mereka menjadi penguat dan penyemangat bagi kedua orang tua Arsaka. Bagana Gerakan Rakyat sebagai lembaga kemanusiaan berkomitmen untuk selalu hadir bagi masyarakat yang membutuhkan. Agar mereka yang sedang diuji oleh kehidupan tidak merasa berjalan sendirian karena selalu ada tangan-tangan yang siap membantu dan hati yang siap berbagi. Data kelainan jantung bawaan pada anak. Di Indonesia diperkirakan sekitar 40.000 bayi lahir setiap tahun dengan kelainan jantung bawaan. Sebagian di antaranya adalah jantung bocor, seperti ISD, VSD, dan PDA. Dari jumlah tersebut, sekitar 24.000 bayi memerlukan tindakan operasi pada tahun pertama kehidupannya. Gejala yang sering muncul antara lain, anak mudah lelah, nafas cepat dan sesak, berat badan sulit naik, sering mengalami infeksi paru, serta pertumbuhannya yang terhambat. Oleh karena itu, diagnosa dini melalui pemeriksaan dokter sangatlah penting, agar dokter dapat menentukan apakah kondisi cukup dipantau atau membutuhkan tindakan operasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana.